Pemirsa, pertarungan pernyataan antara Verdi Sambo dan Richard Eliezer semakin frontal dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menyebut bahwa Eliezer berbohong. Kuasa hukum Sambo dan Putri juga terlihat meningkatkan serangan terhadap Eliezer. Pernyataan siapa yang lebih terpercaya? Inilah Top Review. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang kali ini menghadirkan saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sebagai pihak yang dilindungi secara resmi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saksi Richard Eliezer memiliki kesempatan untuk menghadiri sidang secara online agar tidak tertekan di hadapan dua terdakwa. Namun, Eliezer memilih untuk menghadiri sidang secara langsung di ruang sidang. Keberanian Eliezer untuk berhadap-hadapan dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati diapresiasi tepuk tangan oleh pengunjung sidang. Dirubahnya, tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Baik, saudara. Dalam sidang kali ini, Eliezer kembali menceritakan pernyataan Sambo yang menyebut Joshua harus dikasih mati. Richard juga bersaksi bahwa Putri Chandrawati berada di momen tersebut, bahkan terlibat dalam skenario pembunuhan karena ikut membahas soal CCTV dan sarung tangan bersama Verdi Sambo. Memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah nggak saya dia. Dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pangkat saya ini, Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Cat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua, Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya, pada saat terdakwa Verdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang suara yang menurut saudara Putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Oke, kemudian? Baru sudah dijelaskan tentang itu, skenario yang mulia. Dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang, sudah kamu gak usah takut. Karena posisinya itu, kamu pertama bela ibu. Yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kau aman. Dia bilang kayak gitu ke saya yang mulia. Baru dia jelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario yang mulia. Nah, sambil dia menceritakan tentang skenario, Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak Efes yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC, ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, habis itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan yang mulia. Nah, habis itu sudah dia jelaskan ulang-ulang ke saya yang mulia.
Baru dia duduk lagi biasa yang mulia, dia nyender lagi baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario Siap. tembak-menembak tadi. Ya, jadi Oke. dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya bilang, karena senpi saya masih di samping yang mulia. Saya bilang, siap ada Bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari. Richard Eliezer juga kembali menceritakan kronologi eksekusi Joshua di rumah Duren 3. Lagi-lagi, Richard Eliezer menegaskan bahwa Ferdi Sambo ikut menembak Joshua. Sebelumnya. Kemudian Bapak menanyakan kejadian apa di Magelang. Saya jawab saya tidak tahu kejadian apa di Magelang, Pak. Gitu yang mulia. Terus? Lalu Pak agak diam, terus tiba-tiba nangis yang mulia. Sama menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua. Setelah itu Bapak bilang kalau dia akan panggil Yosua. Saya diminta untuk membackup. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak dia? Saya langsung menjawab, saya tidak berani Pak. Saya nggak kuat mentalnya seperti itu yang mulia. Kemudian? Setelah itu agak terdiam lama, terus Bapak menyampaikan untuk panggil Richard. Saya izin turun, saya sampaikan ke Richard bahwa Richard dipanggil Bapak di lantai 3. Gitu. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati membantah keterangan saksi Richard Eliezer soal perencanaan pembunuhan di rumah Saguling lantai 3 dan bagaimana proses eksekusi Joshua. Selama mendengarkan bantahan tersebut, Richard terlihat hanya mendengarkan dan membuang muka dari hadapan Ferdi Sambo dan Putri. Mulai dari di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati anak ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi magazen, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya terkait dengan di Duren 3 sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian juga waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan. Tapi tidak masalah lah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata pakai sarung tangan hitam. Kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu. Saya jelas-jelas membuka pintu. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Saya tidak pernah menyampaikan ke 46 di dalam mobil pada saat isolasi dan saya tidak pernah mengajak Dek Richard untuk pergi isolasi ke 46. Pada saat di 46, kamar saya tertutup karena saya pada saat 46 berganti baju. Dalam sidang ini, hakim juga kembali menggali kesaksian tentang janji pemberian uang terhadap Eliezer. Ketua Majelis Hakim meminta Richard Eliezer memberikan bukti foto momen janji pemberian uang sebesar 1 miliar rupiah dan hadiah iPhone kepada Richard Eliezer. Dalam bukti foto ini, Eliezer ingin memperlihatkan ada Putri dan Sambo ketika membahas uang dan hadiah iPhone. Ada uang, karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya kuat 500, Rick 500, saya 1, katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dibilang dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Peran Sambo dan Putri membahas situasi terlihat dalam foto reka ulang yang telah digelar Baris Krim Polri beberapa waktu lalu. Kapan handphone itu diberikan? Pas di sini yang mulia. Pada di sini. Siap. Ini yang memberikan
Ibu PC sama Bapak Efes yang mulia. Memberikan ya, satu-satu diberikan begitu. Betul, yang Masih ada bungkusnya baru. Siap. Uang 1 miliar tadi sudah sempat saudara terima? Tidak diterima, cuma ditunjukkan yang mulia. Cuma ditunjukkan. Siap. Kapan pemberiannya belum tahu? Katanya bulan depan yang mulia. Oh, bulan depan. Tanggal 10 itu dibilang bulan depan nanti. Tapi lagi-lagi, Ferdi Sambo membantah. Sejak reka ulang, Sambo membantah menjanjikan uang. Dalam reka ulang, posisi Sambo digantikan peran pengganti. Ini adegan apa ini? Menggambarkan tersangka. Masih sama yang mulia di situ juga yang mulia. Tapi ini diganti oleh peran pengganti ya. Di peran pengganti yang mulia. Termasuk juga terdakwa Sambo juga pakai peran pengganti. Peran pengganti juga. Pakai peran pengganti. Mengapa pakai peran pengganti? Sudah tahu? Pak Sambo bilang tidak sesuai yang mulia. Tidak sesuai dengan Pihak kuasa hukum Eliezer berharap bukti foto dari Eliezer diharapkan menjadi bukti kuat bahwa ada peran Putri dan Sambo saat membahas hadiah uang dan iPhone setelah Joshua tewas. Tapi pihak kuasa hukum Sambo menyebutnya bukti yang tidak relevan. Di sebelah sini posisi Bu Putri. Nah tadi saudara sampaikan bahwa ada amplop. Amplop itu diletakkan di mana sebenarnya? Meja masih panjang Bapak. Saudara kan di sebelah sini, Iya. kemudian Pak Ferdi Sambo di sebelah sini. Betul. Di sini kan tidak terlihat sama sekali ada tanda-tanda amplop, Siap. hanya ada HP. handphone, kotak handphone ya, Betul. dan masker. Betul. Nah ini yang jadi catatan kami yang mulia. Menurut kami bukti ini tidak relevan untuk menjelaskan ada amplop. Kesaksian lain dari Richard Eliezer yang dibantah adalah adanya perempuan yang keluar dari rumah Ferdi Sambo dalam keadaan menangis yang diungkap Richard Eliezer di persidangan 30 November lalu. Ia bercerita sebulan sebelum penembakan, dirinya bersama Joshua dan ajudan lain mengawal Putri dari rumah Saguling menuju rumah Jalan Bangka. Selama beberapa jam menunggu di luar rumah, Eliezer kemudian melihat perempuan keluar dari rumah sambil menangis. Namun ia tak mengenalnya. Kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia. Baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia nggak ketuk dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang Apon ada orang mau keluar itu. Dia Apon bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada koelben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati membantah pernah melihat seorang perempuan keluar dari rumahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Sebelum peristiwa ini, saudara pernah ngajak Joshua dan Richard untuk keliling sambil membawa senjata api. Terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka, saudara bertemu dengan suami saudara. Dan pada saat itu keluarlah seorang perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak, yang mulia. Ferdi Sambo menuding Eliezer telah berbohong dalam sidang 6 Desember lalu. Ia membantah ada wanita lain keluar dari rumahnya dan menegaskan tidak ada motif perselingkuhan dalam kasus ini. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi. Kendati kesaksian Eliezer banyak dibantah terdakwa lain, namun sejauh ini publik masih cenderung mempercayai kesaksian Eliezer.
Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan pernyataan siapa yang dianggap benar.